Ini bukan kisah mendebarkan, hanya sebuah kisah seorang gadis yang menaiki bus berpenumpang makhluk yang tak kasat mata. Namanya Mei, penjual bunga kecil-kecilan di pinggir jalan. Suatu malam, ia hendak pergi pulang ke kampungnya dengan menaiki sebuah bus. "Ibu, aku akan segera sampai di sana," ucap Mei yang di telepon. "Aku menunggumu," jawab sang ibu. Sebenarnya muncul secuil rasa curiga ketika gadis itu melihat bus yang sangat sepi. Apalagi melihat halte yang terlihat sunyi seperti itu. Tetapi Mei bukanlah seorang yang penakut, dan juga bisa dibilang dirinya adalah pecinta hal yang menakutkan. Ketika Mei masuk ke dalam bus, suasana bus masih biasa saja, namun sedikit suram. Mei berpikir, mungkin karena hari sudah hampir tengah malam. Duduk di salah satu bangku penumpang, Mei mulai membuka handphone. "Kau bermain apa?" tanya seorang lelaki yang duduk di sampingnya. Mei menoleh. "Oh ini." Hanya dengan menulis cerita, entah kenapa aku mempunyai ide untuk menulis cerita bus berhantu. Haha. Laki itu terdiam, tak menjawab. Semua masih terasa normal. Mei masih fokus dengan ceritanya. Namun, tiba-tiba saat mereka melewati gerbang tol, gadis itu baru menyadari jika tak ada lagi suara bising. Merasa ada yang tak beres, Mei mulai mendongak. Dek. Semua berubah. Kini dinding bus yang semuanya putih bersih menjadi rusak dan penuh darah. Para penumpang yang sebelumnya biasa kini bermuka rusak, hancur, dan menatap Mei. Jantung gadis itu berpacu cepat. Apa-apaan ini? Mei menoleh hendak mencari tahu bagaimana keadaan lelaki yang duduk di sampingnya. Bagaimanapun juga Mei sudah menganggap lelaki itu teman barunya. Kini di sampingnya terlihat seorang lelaki yang tidak memiliki mata, rambutnya terlihat kaku karena darah. Pipinya bolong sebelah entah karena apa. Dan cukup, ini sangat seram. Tubuh Mei sedikit bergetar, pertama kali melihat hal yang menyeramkan. Pikirannya benar-benar kosong. Apa yang harus ia lakukan? Berdoa? Ya, benar. Ia harus berdoa. Mei mulai melafalkan sebuah doa maupun surat yang terlintas di benaknya. Ia benar-benar takut. Walau di awal cerita sudah terpampang jelas bahwa Mei pecinta hal yang menakutkan. Namun jelas ini adalah hal yang sangat lebih menyeramkan. Mei menutup mata dengan tubuh bergetar hebat. Ia sudah tak mau lagi melihat lelaki seram di sampingnya. "Neng," tepukan pelan buat gadis itu tersentak. "Ah!" Mei berteriak histeris. Lelaki seram itu pasti mengganggunya. "Neng, sadar. Ngapain di pinggir kubur malam-malam gini?" ucap lelaki itu. Mei tertegun, lalu memberanikan diri membuka matanya. "Loh Pak, ini di mana?" tanya Mei dengan suara gemeteran. "Ini di pemakaman, Neng. Kenapa sampean bisa di sini? Udah tengah malam loh." Ia pun terkejut. "Tadi saya lagi naik bus, Pak." Laki itu terdiam mendengar balasan Mei, lalu menggelengkan kepala. "Pasti sampean lagi diganggu sama makhluk di sini." "Maklum, Neng, dulu ada kecelakaan bis di sini. Untung sampean bisa balik." Bapak itu menghela nafas lega. "Saya mau ke kampung ibu saya, Pak." Mei memberitahu rencananya. "Lah, emang kampung apa?" tanya sang bapak lagi sampai menaikkan alisnya penasaran. "Kampung Melati." Ia pun terkejut. "Bukannya kampung itu udah kena tanah longsor tahun kemarin yang seluruh warganya tidak ada yang selamat." "Tunggu, apa?
Hei, ini keliru. Dia setahun ini selalu berperkenalan dengan ibunya. Beneran, Pak? Iya, Neng. Cari aja di berita. Ibunya telah tiada. Selama ini yang dia telepon siapa?